Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini murai batu agar kerja ya, durasi dari awal sampai akhir. Itu hal apa saja yang menunjangnya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Perawatan murai batu lomba agar mau kerja dari awal sampai akhir teman-teman, itu dari harian itu sudah menentukan ya. Untuk rawatan hariannya kita bisa merawat sebaik mungkin dengan pemberian EF secara konsisten tentunya. Sesekali kita berikan kroto, entah itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Pemberiannya tidak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok saja. Yang penting untuk murai batunya tadi teman-teman, murai batunya itu dikasih kroto yang segar-segar, kroto yang bagus. Nah, bagaimana cara menentukan kroto yang bagus? Salah satunya dicium itu tidak bau apel dan tidak ada yang gumpal ya, tidak ada yang gumpal-gumpal. Nah, ini juga menandakan murai kroto untuk murai batu yang bagus. Jangan asal memberikan kroto, karena kroto juga bisa berdampak buruk pada burung murai batu. Nah, dari hal kecil saja perawatan seperti itu kita harus benar-benar memastikan. Terus pemberian jangkrik. Jangkrik juga harus bernutrisi tinggi. Jangan jangkrik yang mau mati kita berikan ke burung murai batu. Itu salah ya. Itu jadi kesalahan fatal. Jangan sesekali memberikan jangkrik yang loyo kepada burung murai batu kita. Jangkrik yang dipegang itu agak-agak lemes-lemes itu mending nggak usah diberikan murai batu yang orientasinya memang untuk lomba. Nah, ini tidak dibenarkan teman-teman ya, tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan. Kita harus hati-hati, kita juga harus paham betul bahwa murai batu itu juga membutuhkan perawatan harian. Jika orientasi kita untuk kerjanya nanti bisa ngotot, bisa mengeluarkan banyak materi ya, banyak aspek yang perlu kita siapkan. Itu salah satunya adalah rawatan harian tentang pemberian EF dan nutrisi yang bagus. Ada hal-hal lain lagi seperti pola penjemuran untuk murai batu yang tidak memiliki umbaran, contohnya memerlukan tenaga yang berlebih. Tenaga yang berlebih kalau kita tidak memiliki umbaran, kita bisa memanfaatkan penjemuran. Nah, untuk penjemurannya teman-teman bisa dikencengin ya, dengan kondisi harus tetap ya dengan kaidah burung murai batu itu sendiri, seperti murai batu yang sesuai kekuatan dalam perawatannya ya, nggak boleh sampai loncat-loncat ya, nggak boleh murai batunya itu udah mangap tapi masih dipaksa untuk dijemur. Nah, ini enggak bagus dan enggak baik. Nah, oleh karena itu banyak hal yang perlu kita siapkan sebenarnya teman-teman untuk merawat burung murai batu ya. Oleh karena itu ada aspek dan hal-hal yang memang harus kita siapkan untuk murai batu kita agar kerjanya maksimal teman-teman ya, agar kerjanya maksimal. Nah, nggak boleh kita sembarangan ya, sembarangan sembarangan dalam menjemur, apalagi nggak tahu aturan, nggak tahu waktu. Ini akan menjadi masalah nanti, masalah yang serius ketika kita menjemur tapi kekuatan murai batu kita tidak seperti sebagaimana mestinya. Nah, hal-hal demikianlah yang mengakibatkan burung murai batu kita malah menjadi masalah nantinya. Bukannya malah burungnya bagus, malah bisa saja malah menjadi rusak ya teman-teman ya. Jadi kakaknya harus hati-hati dalam perawatan murai batu. Terus ada pengembunan. Nah, burung murai batu ada sebagian yang memang mau diembun teman-teman, tapi ya tidak semua murai batu itu mau diembun. Nah, oleh karena itu
teman-teman juga harus paham betul bahwa murai batu yang mau diembun itu murai batu yang seperti apa, dan kita juga memang harus paham ya, paham kondisi dan situasi ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh asal sembarangan mengembunkan burung yang belum tentu burung itu mau mau diembun. Nah, dari soal kinerjanya juga begitu. Banyak hal banget ya teman-teman yang perlu disiapkan tentunya untuk memperlombakan murai batu agar kerjanya maksimal. Perawatannya pun juga harus hati-hati ya, tidak boleh asal untuk murai batu kita. Nah, ada lagi itu dari pemberian EF, penjemuran, terus dari pengondisian atau penempatan. Murai batu kita juga tidak boleh terlalu sering saut-sautan dengan murai batu lain. Burung murai batu kita sebaiknya diistirahatkan. Nah, ini juga mampu memupuk ya, atau apa sih namanya? Intinya itu tidak memboroskan tenaganya. Jadi kalau burung murai batu yang cenderung dikerodong itu sebenarnya biar dia lebih tenang ya, lebih soft ya, tidak neken-neken. Soalnya kalau burung murai batunya kita ablak itu cenderung gacor. Nah, kalau gacor tadi sama burung murai batu lain gacor juga, nah ini bisa menjadi masalah nantinya. Oleh karena itu, yang seperti saya bilang tadi, murai batu teman-teman juga harus dikondisikan. Ada yang suka mengondisikannya dengan tadi metode ini, metode kerodong tadi, yang pengondisiannya dengan metode kerosong, pemberian EF-nya tidak terlalu tinggi, jadi tidak membiarkan burung murai batunya di rumah gacor. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya tentu akan membuat burung murai batu kita tetap akan kerja dalam keadaan maksimal. Terus saat di perlombaan juga harus ada namanya pengondisian. Kita lihat dulu nih situasi dan kondisi saat di lapangan. Apakah burung murai batu kita memungkinkan untuk ditaruh di pedok atau di dekat dengan lapangan? Kalau murai batu kita ditaruh di dekat pedok atau dekat lapangan tapi dia bongkar-bongkar materi, berarti ini tidak cocok. Jadi jangan sesekali menaruh burung murai batu kita di dekat pedok. Kita harus jauhkan terlebih dahulu, baru kurang satu sesi bolehlah mendekat yang untuk apa namanya, untuk murai batunya bolehlah dimulai didekatkan, karena kalau murai batu yang bocor terus kita taruh di dekat pedok itu nanti akan sia-sia, saat kita lombakan akan membuang-buang tiket saja. Nah, dari hal yang kecil-kecil seperti inilah yang harus kita benar-benar kita cermati teman-teman. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal ya. Dan poin intinya untuk bermain murai batu, siapa yang juara adalah siapa yang mampu menahan hentakan atau menahan muntahan materi itu ya, sampai sejauh mana. Nggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.